Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang apa yang paling penting di dalam hidup. Bacaan pertama menggambarkan bagaimana Salomo lebih memilih kebijaksanaan atau hikmat dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Dan karena pilihannya kepada hikmat itu, maka segala hal yang lain dianugerahkan kepada Salomo. Bacaan kedua lebih menjelaskan hikmat itu hadir melalui firman atau sabda Allah, di mana sabda Allah itu memampukan kita manusia untuk memberikan pilihan yang bebas tentang apa yang mengantar kita kepada Allah atau apa yang menjauhkan kita darinya. Bacaan Injil melalui gambaran tentang seorang yang menemui Yesus dan hendak mengarahkan hidupnya kepada kesempurnaan, memperlihatkan bagaimana hikmat itu seringkali terlewatkan ketika orang lebih fokus pada harta duniawi, pada kekayaan. Ketiga bacaan menghantar kita untuk merenungkan bahwa pencarian dan upaya untuk menemukan hikmat Allah di dalam hidup sehari-hari itu butuh yang namanya proses dan kesabaran kita untuk mendengarkan kisah yang diberikan Tuhan melalui pengalaman hidup kita sampai akhir. Maka ketika Petrus bertanya, "Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Pernyataan itu sebetulnya adalah suatu pertanyaan. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau, apa yang nanti akan kami peroleh? Dan Yesus menjawab, sekarang memang mungkin belum kalian rasakan, tetapi pada akhirnya nanti segala hal yang kalian tinggalkan itu akan kalian peroleh, dan yang utama kalian akan sampai pada kehidupan kekal. Maka hikmat itu menghantarkan kita untuk menjalani kehidupan kita dan memaknai setiap pengalaman yang kita rasakan itu, mendengarkan firman Allah dengan sepenuhnya, bukan hanya setengah-setengah. Apa yang kita dengarkan setiap hari di dalam pengalaman kita itu hanya setengah atau mungkin sebagian cerita. Kita mesti mendengarnya sampai bagian akhir cerita. Kebenaran itu seringkali bisa terungkap ketika kita dengan penuh kesabaran mau mendengarkan sampai sepenuh cerita itu habis. Ada satu cerita seorang lelaki tua berjalan dengan seekor keledai dan anjingnya. Keledai itu tidak ditungganginya, dituntunnya, lalu anjing mengikuti di belakangnya. Dia berjalan di sebuah jalan yang sepi sebetulnya, tetapi tanpa disadari, tiba-tiba ketika mereka bertiga ini asik berjalan, sebuah pick up tiba-tiba melaju dengan kencang, dan persis di tikungan jalan, pick up ini menabrak si orang tua ini bersama dengan keledai dan anjingnya. Singkat cerita, dengan peristiwa yang dialaminya itu, si orang tua ini bermaksud untuk memperkarakan apa yang dialaminya itu. Ia menuntut sopir pick up itu, maka perkaranya sampai di pengadilan. Saat proses persidangan, ketika pengacara dari pihak yang dituntut, dari sopir pick up itu, diberi kesempatan untuk bertanya,
Dia menanyakan suatu pertanyaan kepada orang ini. Saya bertanya, tetapi Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak. Jawab ya kalau sesuai dengan keadaannya, tidak kalau tidak sesuai. Pertanyaannya adalah, ketika Anda mengalami tertabrak oleh pick up itu, sesudahnya apakah Anda baik-baik saja? Orang ini lalu mulai menjawab, saat itu saya dengan keledai dan anjing saya sedang berjalan, tiba-tiba pick up itu menabrak kami dan kami jatuh ke dalam parit. Dia baru akan melanjutkan ceritanya, tetapi lalu pengacara itu memotongnya. Anda tidak menjawab pertanyaan, jawabannya cukup ya atau tidak. Apakah Anda baik-baik saja setelah tertabrak pick up itu? Lalu orang ini mulai menjawab lagi. Setelah jatuh di dalam parit, saya melihat bahwa anjing saya kesulitan untuk bergerak. Sepertinya dia terluka parah. Begitu juga keledai saya. Dipotong lagi sama pengacara. Si pengacara protes kepada hakim, Pak Hakim, ini tidak mengikuti apa yang diminta. Pertanyaan tidak dijawab. Si hakim, untungnya hakim ini membiarkan orang ini untuk tetap bercerita. Biarkan dia melanjutkan ceritanya. Diputuskan oleh hakim demikian, lalu orang ini melanjutkan ceritanya. Setelah saya lihat, ternyata anjing saya itu kemungkinan besar lehernya patah. Dia hanya bisa mengerang. Ketika saya memeriksa anjing itu, sopir pick up datang dari atas, di atas parit itu sambil mengacungkan senapannya, dan dia menembak anjing saya. Saya lihat keledai saya pun terkulai, rupanya kakinya patah. Setelah dia menembak anjing saya, dia mengarahkan ke pistolnya itu, senapannya itu ke keledai saya, menembak keledai saya sampai mati. Keduanya mati tertembak. Lalu giliran si sopir pick up itu mengarahkan senapannya kepada saya, dan dia berkata kepada saya, apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja saya pada waktu itu menjawab, saya baik-baik saja. Bayangkan kalau si hakim itu tidak memperbolehkan orang ini bercerita sepenuhnya, lalu hanya mengatakan ya dan tidak. Ya berarti dia baik-baik saja. Tetapi jawaban baik-baik saja itu diberikan dengan dia diancam oleh senapan. Dia menjawab itu karena dia tidak ingin ditembak, sama nasibnya dengan anjing dan keledai itu. Dan kebenaran terungkap setelah seluruh cerita itu didengarkan oleh hakim. Si orang ini mendapatkan keadilannya karena dia diperbolehkan untuk bercerita sampai akhir. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini pun kita diundang untuk bisa mendengarkan seluruh cerita yang ditawarkan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai akhir. Apakah itu cerita yang ditawarkan melalui harta kekayaan yang dimiliki? Apakah itu cerita melalui pengalaman-pengalaman, mungkin pengalaman buruk yang kita alami? Kebijaksanaan mengajak kita untuk menyadari bahwa apa yang sedang dialami itu belumlah akhir cerita. Tetapi lihatlah betapa seringkali kita manusia ini lebih sering membuat penilaian atas apa yang kita alami dari apa yang baru
sebagian kecil saja, belum sampai pada akhir ceritanya. Kita sudah membuat penilaian ketika ada sesuatu hal yang tidak mengenakan yang kita alami, dengan kesimpulan sangat sederhana, kita belum tahu akhir ceritanya. Maka gambaran tentang kebijaksanaan yang diperbandingkan dengan kekayaan harta dalam bacaan Injil mau mengingatkan kita tentang satu hal. Semua yang dipercayakan Tuhan di dalam hidup kita itu barulah pengantar. Yang namanya pengantar itu memang biasanya sudah memuat tentang intinya, tetapi belum sepenuhnya. Ya, sama seperti tadi awal misa saya memberikan pengantar. Yang namanya pengantar sebuah buku pasti tidak bicara secara keseluruhan tentang isi buku itu, tetapi ia sudah menyinggung isi buku. Pengantar skripsi demikian juga, tidak bicara secara lengkap, tetapi sudah menyinggung tentang intinya secara sekilas. Lalu bagaimana ketika kita memperlakukan pengalaman-pengalaman harian kita dan harta kekayaan itu sebagai pengantar? Itu adalah sekedar pengantar untuk memperkenalkan kepada kita bahwa Tuhan sudah menganugerahkan itu kepada kita. Kita sudah dipegang oleh Tuhan dengan apa yang kita terima. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan semua yang sudah diberikan kepada kita itu, apakah demi untuk diri kita sendiri atau itu mendorong saya untuk mau berbagi. Si orang kaya yang bertanya kepada Yesus kecewa karena dia hartanya banyak dan dia belum mau berbagi. Maka dia meninggalkan Yesus meskipun pada awalnya ia ingin mencapai kesempurnaan. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan harta, kekayaan, segala materi yang kita miliki, itu mengundang kita untuk bertanya, semuanya ini sudah dianugerahkan kepada kita, akan kita gunakan untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Yang berlawanan dengan hakikat dari hikmat atau kebijaksanaan adalah dorongan untuk menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Maka ketika kita memaknai harta, kekayaan, dan pengalaman-pengalaman indrawi itu bukan sekedar sebagai pengantar, kita akan mengatakannya begini, saya telah memiliki semuanya ini. Kita akan memaknainya sebagai sebuah pencapaian, keberhasilan yang bisa kita capai, harta yang bisa kita capai. Dan ketika kita memaknai sebagai pencapaian, maka sebetulnya kita sudah menutup diri terhadap akhir cerita. Padahal ketika itu hanya menjadi pengantar, itu membuka diri kita untuk melanjutkan ceritanya. Tuhan mau bicara apa melalui kekayaan yang sudah dipercayakan kepada kita? Tuhan mau bicara apa melalui bakat, kemampuan yang sudah diberikan kepada kita? Tuhan mau menghendaki apa melalui setiap pengalaman baik yang sudah kita terima, dan bahkan juga sebaliknya melalui setiap pengalaman buruk yang kita terima? Mari kita mohon rahmat agar melalui hal-hal yang biasa kita alami di dalam hidup kita sehari-hari itu bisa menghantarkan kita untuk masuk di dalam kebijaksanaan dan hikmat Allah. Sama seperti Salomo yang memohon pertama-tama kebijaksanaan, bukan kekayaan. Semoga kita pun bisa memanfaatkan segala apa yang kita anggap sebagai milik itu untuk menghantarkan kita mengenal kebijaksanaan Allah. Kita hening sejenak.